Bung, kita akan membahas soal tadi kita sudah singgung Pilkada Jakarta, kita singgung Pilkada Jawa Tengah. Nah, ini pas dengan baju saya, Pak. Karena temanya kan warna hijau di Jawa Tengah. Pak Andika dan Mas Hendy itu kan seragamnya warna hijau. Kenapa menggunakan warna hijau? Ya asik aja ya. Di Jawa Tengah itu kan ya hijaunya hijau taktikal lapangan. Artinya satu, itu mencerminkan Jawa Tengah itu nasionalis religius. Artinya ya kita menghargai betul telatah itu. Maka ketua tim pemenangannya pun diambil adalah Gus Dr. Umar Wahid yang adalah adik dari Gus Dur. Itu ketua tim pemenangan. Kedua, hijau lapangan itu juga mencerminkan rekam jejak Pak Andika sebagai mantan Panglima TNI, yang di masa beliau itu era kepemimpinan militer yang sangat progresif, menghapus berbagai kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dianggap tidak progresif. Lebih populis lah ya? Lebih populis. Nah, itu yang saya rasa mencerminkan spirit itu, gitu. Nah, saya rasa Pilkada Jawa Tengah ini pertempuran segera dimulai. Iya, betul. Baru akan dimulai. Jokowi pensiun. Kemarin barusan dia bertemu dengan ngopi bareng dengan Ahmad Lutfi. Iya. Artinya ini sudah ada tanda-tanda. Sebelumnya Gibran sudah nyebar sembako dan buku di Magelang pasca pembekalan. Pilkada Jateng ini pertaruhan yang luar biasa. Supremasi PDIP ini sedang dipertaruhkan. Bagaimana mengantisipasinya? Ya, satu, sebenarnya ya kita nggak ada masalah lah, siapapun mau mengambil langkah politik bagaimanapun, ini negeri yang merdeka. Tapi ini kan jadi berlawanan sebenarnya dengan janjinya Pak Jokowi waktu menjabat dulu, yaitu katanya saya akan pulang ke Solo, saya mau tidur. Ini kan tidak tidur. Tapi kan masa tidur selamanya? Enggak juga kan? Enggak, bukan begitu. Artinya kan bukan beristirahat atau mandito dari politik. Ya, ini kan berlawanan. Dan tidak hanya Jawa Tengah loh, tetapi banyak calon kepala daerah pada sowan kan? Di daerah lain itu juga dipanggil. Saya nggak tahu sowan atau dipanggil karena momen videonya keluar itu di hari yang sama. Jangan-jangan dipanggil bersama-sama kan begitu. Bisa juga. Artinya ya berlawanan gitu. Buat saya fine-fine saja. Kami fine-fine saja. Mau bagaimanapun semua warga negara punya hak. Tetapi itu tadi sekali lagi, ini tidak ada satunya kata dan perbuatan. Katanya mau pulang itu kan pasti persepsi orang adalah ya beristirahat dari politik. Tetapi ternyata tidak sampai seminggu sudah begini. Ya silahkan gitu. Tapi buat kami yang penting sebetulnya bukan persoalan pilkada itu adalah bonding antara calon pemimpin dengan rakyatnya. Maka Pak Andika dan Mas Hendy turun terus ke bawah. Kita endorsement yang paling penting adalah endorsement rakyat Jawa Tengah. Itu yang dilakukan. Elektabilitas bagaimana? Ini masih sangat kompetitif, tapi trennya sangat positif. Artinya kalau membaca starting campaign-nya Pak Lutfi itu kan jauh hari dibandingkan Pak Andika itu udah sangat jauh. Tetapi sekarang ini kita malah unggul meskipun masih tipis. Tapi artinya kompetisinya ya kita bisa mengejar. Beliau berdua punya pengalaman panjang. Mas Hendy juga tokoh elektoral yang jago. Jadi wali kota Semarang 2 periode. Di periode kedua di atas 90% suaranya. Ini artinya penerimaan masyarakat Semarang ini sangat baik. Megawati beberapa waktu yang lalu sempat ke Jateng. Istilahnya melakukan konsolidasi internal. Ini apakah dalam rangka mengantisipasi gerakan politik Pak Jokowi atau seperti apa? Ya, PDI Perjuangan itu punya bonding yang cukup lama, ikatan lama dengan Jawa Tengah. Bahkan banyak yang menjuluki kan kandang banteng. Artinya ya ini daerah yang sangat penting secara kultural dan secara sejarah dengan kami. Dan suatu hal yang wajar kalau Bu Mega sebagai ketua umum partai melakukan konsolidasi. Artinya ya itulah tugas ketua umum. Nggak ada hubungannya dengan
ya nanti kan Bu Mega juga pasti akan safari kemana-mana, tidak hanya ke Jawa Tengah. Sebagai ketum partai ya itu yang harus dilakukan. Malah aneh kalau ketum partai diem-diem saja. Nah itu yang kemudian dilakukan. Maka kita melakukan penguatan. Di sana ada Mbak Puan Maharani yang ikut memberikan suatu semangat soliditas, dan seluruh komponen pemenangan lain termasuk Cakada di wali kota dan bupati itu semua bergerak satu rampak barisan. Ya itu. Oke. Rencana pertemuan Megawati Prabowo ini sudah digulirkan terus-menerus, dan beberapa saya baca kemarin. Ini masalah pertemuan. Hasto menyinggung lagi. Saya melihat kenapa disinggung lagi oleh Hasto ini, saya merasa sebagai bagian dari peluang, ini berkaitan dengan Jawa Tengah, peluang untuk menggoyang Ahmad Lutfi di situ. Seperti itu kah? Atau ada pertimbangan lain? Maksud saya momentum pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini akan di last minute kan menjelang coblosan pilkada atau seperti apa? Ya tentu saja timing itu yang paling memahami ya beliau berdua, Bu Mega dan Pak Prabowo. Saya rasa keduanya juga sama-sama sibuk. Pak Prabowo juga sedang di masa transisi dan sinkronisasi kelembagaan pemerintah. Bu Mega juga fokus di dalam pemenangan pilkada. Itu agenda-agenda itu banyak dilakukan Bu Mega. Lalu baru saja misalnya balik dari lawatan ke Rusia dan Samarkand mengunjungi makam Imam Bukhari. Maka tentu saja secara jadwal beliau berdua punya timing masing-masing. Nah, kapan bertemu? Saya rasa kalau dulu cuacanya adalah sebelum pelantikan. Tapi kan asumsi masyarakat kemana-mana. Ini jangan-jangan deal politik. Ini jangan-jangan supaya dapat menteri. Tawar-menawar. Tentunya kami tidak ingin itu dipersepsikan seperti itu. Maka terbukti bahwa pada saat pelantikan kemarin, sikap partai kami tidak mengirimkan kader. Tidak ada satupun yang ber-KTA PDI Perjuangan. Itu adalah keputusan partai. Maka menjadi sangat penting untuk melihat dan memotret hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini sebagai seorang sahabat lama yang punya hubungan sangat baik dan sadar posisi politik masing-masing. Nah, kalau terjadi pasca pelantikan dan pelantikan menteri, maka obrolannya kan nggak ada lagi asumsi ini akan menjadi deal politik. Tetapi ya murni untuk bangsa dan negara. Nah, dalam konteks pidato presiden, ini saya menyoroti itu. Itu kan sudah jelas sebetulnya bahwa Pak Prabowo mengatakan kalau kesetiaan itu tunggal pada bangsa dan negara, bukan pada orang per orang. Maka ini suatu warning. Pak Prabowo ini bukan tipe politisi Raja Jawa. Ini bukan yang bilangnya A ternyata B. Yang mencela-mencela gitu ya. Berubah-berubah, bukan begitu. Tapi ini kalau melihat mencermati pidato Pak Prabowo, ini harfiah. Artinya straight to the point. Bilangnya A, maksudnya itu ya A. Maka pada saat beliau bilang seperti itu, ini saya kira ini warning untuk semua aparat di bawah. Menteri-menterinya ya? Ya menteri termasuk aparat penegak hukum. Artinya kalau kemarin di Jawa Tengah ada viral video dugaan adanya dugaan mobilisasi kepala desa. Itu kami sangat sensitif. Ini artinya melanggar perintah presiden ini. Ada aparat yang mau tidak netral. Maka kami langsung bereaksi membuat 10.000 posko hukum untuk memastikan agar di Jawa Tengah tidak ada mobilisasi seperti itu. Nah, termasuk kepada aparat penegak hukum yang lain harus kemudian melaksanakan perintah presiden dengan baik. Jangan sampai pilkada ini jadi momentum untuk mengkonsolidasi cara-cara lama dengan cara cawe-cawe intervensi kekuasaan. Biarkan rakyat menikmati pilkada sebagai pesta politik, pesta demokrasi. Nah itu karena itu sudah jadi arahan presiden. Jangan lupa pemilu itu masih masuk di masa 100 hari pertama pemerintahan Pak Prabowo. Artinya kualitas demokrasi kita di pemilu diuji di situ ya. Itu akan menjadi variabel indikator untuk mengukur kinerja pemerintah Pak Prabowo di mata internasional. Nah, itu makanya harus dijaga, jangan sampai ada aparat main-main di Jawa Tengah, jangan sampai ada
pola-pola mobilisasi kepala desa. Jangan sampai ada kemudian cawe-cawe intervensi alat penegak hukum. Jangan sampai ada pola distribusi mobilisasi bansos. Itu yang kita kritisi di pemilu kemarin. Besok pilkada ini menjadi pertaruhan bagi 100 hari masa kerja pemerintahan Pak Prabowo awal, karena pidatonya saya rasa sudah sangat baik, secara retorika sangat negarawan, maka tantangannya ada di perangkat di bawah. Itu yang kami concern, Pak. Sejak reformasi atau pasca reformasi, supremasi PDIP sebagai gubernur itu tidak terbantahkan. Betul. Tapi kondisi sekarang ini mungkin menjadi so-so nih ya. Bisa saja di ujung tanduk. Siapkah PDIP kalah di Jateng? Yang pasti kami tidak ada daerah yang kami membayangkan kalah. Saat kami pemilu ya artinya ya all out. Kalau nggak all out, masa kita mencalonkan seorang bintang 4 Panglima TNI yang sudah purna maju. Ya nggak mungkin itu kami nggak all out. Artinya itu sudah pasti bayangan kami ya harus menang. Maka dari itu tentu saja kami menghormati institusi Polri misalnya sebagai satu institusi yang punya kesejarahan panjang. Ada keteladanan Pak Hugeng Iman Santoso di sana yang itu menunjukkan bahwa polisi itu punya sejarah panjang. Tetapi kan kita harus melihat bahwa ya yang penting sekarang adalah bagaimana kehormatan dan citra itu bisa dipertahankan. Kalau PDIP tidak menganggap institusi Polri penting, masa dulu Bu Mega itu kemudian kita lihat di sejarah Bu Mega yang memaksa agar kemudian ada pemisahan antara TNI dan Polri. Artinya ini menganggap penting betul sehingga Polri jadi satu lembaga yang otonom. Nah, artinya dari situ sekarang kan ada banyak tantangan, kritik publik terhadap polisi, ada no viral, no justice dan seterusnya. Ini waktu yang tepat untuk benah-benah internal lembaga kepolisian, untuk melakukan suatu introspeksi ke dalam dan melakukan pembenahan. Itu. Nah, jadi dalam konteks itu makanya kami mengusulkan ya Pak Lutfi lebih baik ikut membantu dalam menjaga citra itu saja. Ya, dan itu dan pengabdiannya tidak perlu selalu menjadi gubernur. Bisa juga dengan cara-cara yang lain gitu loh. Itu untuk melakukan menjaga marwah kehormatan Polri seperti PDI Perjuangan selama ini terus menjaga citra, marwah dan kehormatan institusi Polri, karena kami menghargai sejarah, kami punya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi Pak Lutfi ikut membantu itu menjaga citra, dan menjaga citra itu tidak, sekali lagi tidak selalu harus menjadi gubernur itu.